Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang menganalisis struktur dan kebahasan teks editorial. Adapun kompetensi dasar 3.3 menganalisis struktur dan kebahasan teks editorial, 4.3 merancang teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulisan. Adapun indikator yang akan kita capai, yang pertama, mengidentifikasi teks editorial, kedua, membedakan fakta dan opini dalam teks editorial, ketiga, menentukan isu aktual dan dari berbagai media informasi, cetak, elektronik maupun internet, keempat, menyampaikan pendapat terhadap isu aktual dilengkapi dengan argumen pendukung. Yang pertama, mengidentifikasi informasi penting dalam teks editorial. Teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa, berita, aktual, sedang menjadi sorotan, fenomenal, dan kontroversial. Menimbulkan perbedaan pendapat. Mengidentifikasi isi teks editorial, ada ragam opini editorial, yaitu artikel, kemudian surat, dan dibagi tiga, yaitu artikel, surat, dan pembaca. Kemudian permasalahan dalam teks editorial itu meliputi berita yang aktual, kemudian fenomenal, dan kontroversial. Jadi penulisan teks editorial penulisannya sama dengan artikel dan karya ilmiah, yaitu jenis karangan eksposisi yang mengklarifikasi, menjelaskan, mengevaluasi. Definisi analisisnya adalah proses, sebab akibat. Isi editorial adalah tesis, argumentasi, dan penegasan. Makanya teks editorial itu dikatakan adalah sama dengan eksposisi. Selanjutnya adalah perbedaan fakta dan opini. Fakta adalah satu peristiwa yang terjadi, sedangkan opini pandangan terhadap peristiwa. Kemudian perbedaan yang kedua, di dalam fakta itu ada data-data, sedangkan dalam opini tidak ada data-data. Yang ketiga, di dalam fakta tidak terbantahkan, sedangkan di opini bisa terbantahkan sehingga menimbulkan beragam pendapat. Di dalam teks editorial, di dalamnya ada kritik. Jadi, kemudian ada penilaian. Yang kedua, opini ada prediksi, kemudian harapan dan saran. Kemudian menyeleksi ragam informasi. Ada berapa yang harus kita lihat. Jadi ragam informasi itu berupa aktualitas. Jadi berita yang disampaikan bersifat fakta, kemudian fenomenal yang kejadian yang luar biasa, kemudian kontroversial yaitu menimbulkan perbedaan pendapat. Nah, itulah yang bisa dibuat menjadi satu buah teks editorial. Jadi aktual artinya berita yang hangat terjadi atau baru-baru terjadi, kemudian fenomenal luar biasa. Kemudian di dalamnya adalah kontroversi, ada perbedaan pendapat yang bisa dijadikan opini yang disampaikan dalam teks editorial. Kemudian menyampaikan pendapat disertai dengan argumen pendukung. Jadi ada isu aktual itu dapat kita peroleh melalui wawancara. Kemudian dari wawancara itu kita buat satu buah kesimpulan, dan di dalam teks editorial juga ada argumen, ada saran yang disampaikan di dalam teks editorial tersebut. Kemudian sebelum kita menganalisis struktur dan pembahasan teks editorial, kita terlebih dahulu mengetahui struktur dari teks editorial itu, ya, yang pertama ada tesis. Tesis adalah pernyataan umum yang mengantarkan
suatu permasalahan dalam teks editorial. Kemudian yang kedua argumentasi, yang di dalamnya adalah argumen-argumen yang disampaikan atau opini-opini yang disampaikan oleh penulis. Kemudian yang ketiga adalah penegas, jadi kesimpulan dari keseluruhan teks editorial tersebut. Yang kedua adalah analisis kaidah kebahasan. Kebahasan dalam teks editorial itu yang pertama ada kalimat retoris, adalah kalimat yang tidak menimbulkan pertanyaan. Misalnya, apakah Anda sudah makan? Nah, itu adalah kalimat retoris ya, kalimat yang tidak perlu ada pertanyaan. Kemudian kata-kata populer. Kata-kata populer itu arti kata-kata yang umum yang dikenal oleh masyarakat. Yang ketiga, kata ganti petunjuk. Kata ganti penunjuk itu bisa berupa kata ini dan bisa berupa kata itu. Kemudian konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah konjungsi yang menyatakan sebab akibat. Kemudian cara menyusun argumen. Yang pertama, kita membaca satu buah teks berita, kemudian kita mencari data-data sesuai dengan teks berita yang dibaca, kemudian kita membuat pendapat sesuai dengan fakta yang ada, kemudian setelah itu kita berikan kesimpulan dan rekomendasinya, dan terakhir baru kita menulis satu buah teks editorial. Nah, itulah yang dapat disampaikan pada pembelajaran kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.